Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 untuk menyampaikan materi mengenai pelaksanaan demokrasi pada awal kemerdekaan. Halo, perkenalkan nama saya Gevira. Halo, nama saya Maila. Halo semua, perkenalkan nama saya Fasya Sumara Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salmaryani Farha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Putri Aulia. Tahu gak sih teman-teman, sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus, Indonesia menganut asas demokrasi. Namun, wujud demokrasi awal kemerdekaan berbeda dengan bentuk demokrasi yang kita lihat sekarang. Demokrasi di masa revolusi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaannya sangatlah terbatas. Berikut adalah salah satu contoh pelaksanaan demokrasi yang sangat terbatas di Indonesia. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden. Ia membentuk sendiri kabinetnya, sementara di unsur legislatif Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi legislatif diemban oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang membantu presiden. Nah teman-teman, bisa dilihat nih foto dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Merupakan badan pembantu presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah. Adapun fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan Hakim Agung pertamanya adalah Kusuma. Penyimpangan terhadap konstitusi ketika keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari pembantu menjadi badan legislatif. Salah satu bentuk penyimpangan pada awal kemerdekaan adalah perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana pemilihan eksekutifnya dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Sementara sistem parlementer adalah sistem yang di mana pemilihan eksekutifnya dilakukan oleh suatu badan parlemen atau legislatif. Akibatnya, jabatan suatu kabinet atau eksekutif tidak menentu karena masa jabatannya akan ditentukan oleh badan legislatif dan parlemen. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer telah memberikan beberapa dampak. Salah satu di antaranya adalah banyak bermunculan partai politik dan bentuk negara berubah dari negara kesatuan menjadi federal. Indonesia juga sudah memiliki pers yang independen sebagai pilar keempat demokrasi. Indikasi demokrasi lain yang sudah terwujud yakni kebebasan politik. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Namun, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena keadaan yang serba sulit. Contoh partai yang berdiri pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Partai Masyumi, kemudian Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan ada juga Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita sebut PKI. Nah, partai ini sekarang sudah dilarang ada di Indonesia. Pada periode ini, telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik yang sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Kekuasaannya dibatasi. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dibentuk menggantikan parlemen.